pelajarannya. Yang pertama, dapat mengetahui etika profesi staf perawat lansia. Yang kedua, dapat mengetahui pentingnya kerjasama dengan profesi lain. Yang ketiga, dapat mengetahui layanan perawatan lansia. Yang pertama, ada etika profesi staf perawat lansia, yaitu ada pertimbangan terhadap privasi. Kulit pengguna akan terlihat saat mandi dan ekspresi. Penting bagi staf perawat lansia untuk memperhatikan privasi agar pengguna tidak merasa malu. Yang kedua, ada menjaga kerahasiaan. Staf perawat lansia harus mengetahui informasi tentang pengguna agar dapat menyediakan perawatan lansia yang tepat kepada pengguna. Namun, staf perawat lansia tidak diperkenankan untuk membicarakan dengan orang lain tentang informasi pribadi pengguna, usia, alamat, riwayat kesehatan tanpa seizin pengguna. Lalu ada larangan pembatasan fisik, yaitu pembatasan fisik adalah tindakan merampas kebebasan pengguna. Di sini ada dampak negatif pembatasan fisik. Yang pertama, ada pembatasan fisik memberikan dampak buruk seperti menurunkan kemampuan fisik dan memperburuk dimensia pengguna. Contoh tindakan pembatasan fisiknya, yang pertama ada mengikat tubuh, tangan, kaki, sehingga pengguna tidak bisa bergerak. Yang kedua, memanggari tempat tidur sehingga pengguna tidak bisa turun sendiri. Yang ketiga, meminumkan obat psikotropika dengan dosis berlebihan. Yang keempat, mengunci kamar dan mengurung pengguna di dalamnya. Lalu di sini ada kekerasan. Kekerasan merupakan tindakan yang melawan hak asasi manusia pengguna. Di sini ada contoh kekerasan, ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, pengabaian, kekerasan ekonomi, serta kekerasan seksual. Lalu di sini ada gambarnya, kalian bisa lihat di buku modul ya. Selanjutnya ada kerjasama dengan berbagai profesi lain. Yang pertama ada pendekatan tim. Berbagai tenaga profesional selain staf perawat lansia juga terlibat dengan pengguna selaku tim dengan memanfaatkan keahliannya masing-masing. Di sini ada contohnya. Yang pertama ada perawatan medis, berkolaborasi dengan dokter gigi, perawat. Lalu rehabilitasi, berkolaborasi dengan terapis fisik, terapis wicara, dan terapis okupasi. Yang ketiga ada makanan dan gizi, itu ada juru masak dan ahli gizi terdaftar. Yang keempat ada kehidupan dan perawatan lansia. Lalu di sini ada peran dan fungsi profesi lain. Tenaga profesional yang melakukan tindakan medis. Tindakan medis dilakukan berdasarkan pengetahuan dan keahlian medis. Pada prinsip staf perawat lansia tidak dapat melakukan tindakan medis. Di sini ada contoh tenaga profesional tindakan medis, itu ada dokter dan perawat. Lalu ada tenaga profesi yang melakukan rehabilitas. Terapis fisik, terapis okupasi, dan terapis wicara adalah tenaga profesional yang bertugas untuk melatih pemulihan fungsi seseorang dan tugas lainnya. Di sini ada contoh terapis fisik, wicara, serta terapis okupasi. Lalu ada tenaga profesional terkait dengan makanan. Ada pengguna yang harus dipertimbangkan bentuk makanan, kalori, dan hal-hal lainnya karena penyakit yang dideritanya. Ahli gizi terdaftar merupakan tenaga profesional di bidang makanan. Lalu di sini ada tenaga profesional yang melayani konsultasi dan melakukan koordinasi layanan kesejahteraan. Koordinasi spesialis dukungan perawat lansia dan
fasilitas perawatan lansia pada siang hari. Salah satu jenis layanannya yaitu perawatan lansia ambulatori. Yang ketiga ada layanan inap, menyediakan layanan kepada pengguna di fasilitas perawatan lansia. Salah satu jenisnya itu ada fasilitas kesejahteraan perawatan lansia tempat di WLT. Di sini ada alur dasar proses perawatan lansia. Yang pertama ada penilaian, yaitu mengumpulkan informasi tentang pengguna dan menganalisis tantangan dalam menjalani aktivitas kehidupan. Yang kedua ada penyusunan rencana, yaitu menyusun isi rencana perawatan lansia untuk pengguna. Yang ketiga ada pelaksanaan, melakukan perawatan lansia berdasarkan rencana perawatan lansia terhadap pengguna. Dan yang terakhir ada evaluasi, mengevaluasi apakah isi rencana perawatan lansia sesuai dengan pengguna. Di sini ada kata-kata motivasi. Cara termudah jadi pandai adalah belajar dari hal-hal terbodoh yang pernah kamu lakukan. Sekian pembelajaran kali ini. Apakah ada yang ingin bertanya? Tidak.